Makanya jangan jauh-jauh dari para ulama kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah dalam hal apapun. Karena hanya ulama lah yang mempunyai yahsa, yang mempunyai cinta kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama. Walaupun kita sudah mendapatkan petunjuk, dalam menjalankan petunjuk itu kadang kita ada kekeliruannya. Yang bisa menyempurnakan adalah para ulama. Ulama-ulamanya Allah, pewaris dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan wa yulihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali. Ya hasana fi alih ya qaiman bil zawal ya mubdi'an bil mithal walakal hamdul minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جليل فيا ربي متعني بسر حروفي سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم على به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nur 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna, sungguh-sungguh menurunkan siapa Allah
ayatim mubayyinat, ayat-ayatnya Allah yang jelas, yang nyata. Kapan diturunkan? Di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Untuk apa? Wallahu yahdi may yasha. Allah dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran. Jadi Allah menurunkan ayat-ayatnya ini, ayat-ayatnya yang jelas ini sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah agar melalui jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, gimana? Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan rahmat sehingga kita dimampukan oleh Allah mentadabburi Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana? Mayyasha, manusia yang dikehendaki oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah. Makanya apabila kita dimampukan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah di bulan suci Ramadan ini khususnya, tandanya kita dipilih oleh Allah. Banyak orang memasuki bulan suci Ramadan, sampai berakhir bulan suci Ramadan tidak diberi kesempatan membaca satu ayat pun oleh Allah. Tandanya orang itu belum dipilih oleh Allah. Ini dipilih oleh Allah. Setelah dipilih, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang diberi nikmat oleh Allah di dalamnya. Wa yaquluna amanna billah, dan orang-orang kebanyakan, orang-orang yang munafik berkata mereka amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bir rasuli, kami beriman kepada Rasulullah, wa ata'na, dan kami taat. Namun apa yang terjadi setelah itu? Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, kemudian mereka menolaknya. Fariqun, sekelompok, minhum, dari mereka, min ba'di dzalik, dari setelah demikian. Setelah ngomong mereka, setelah mereka berbicara mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, namun kenyataannya mereka menolaknya. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tandanya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Makanya hati-hati, introspeksi diri.
apa yang kita ucapkan, apakah sudah kita lakukan? Kalau tidak, kita termasuk kelompok dari orang-orang munafik. Makanya hati-hati. Contohnya, berat melangkahkan kaki di waktu subuh ke masjid-masjidnya Allah, berat melangkahkan kaki di waktu Isya menuju masjid-masjidnya Allah. Itu tandanya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita terjangkiti sifat munafik. Laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang berat bagi orang yang munafik dari sholat fajar, sholat subuh, dan sholat isya. Berat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah itu berat. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, berat. Melaksanakan sholat isya itu juga berat. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, ditambah dengan sholat tarawih, berat. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau tidak dipilih oleh Allah, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, berat. Dan tatkala kita merasakan itu berat, tandanya di dalam hati kita terjangkiti sifat munafik. Makanya hati-hati. Mumpung kita diberi rahmat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, istiqomahlah dalam kebaikan. Wa idza du'u, dan ketika du'u, diajak mereka, diseru mereka ilallah, kepada Allah wa rasuli, diseru kepada Rasulullah. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk dihakimi, untuk diadili, untuk diputuskan permasalahan-permasalahan yang ada bainahum, di antara mereka. Idza fariqum minhum muqridun, seketika itu fariqun, sekelompok dari mereka, mu'ridun, menolaknya. Jangan sampai tatkala kita melakukan kesalahan, kemudian kita mau dihakimi, mau diputuskan, kemudian kita menolak, menghindar. Tatkala diseru tidak mau datang. Kalau orang yang beriman, tatkala dia melakukan kesalahan, dia akan tegas, akan datang, dia gentle, dia diputuskan kalau salah dia terima, dimarahi dia terima, tidak ada rasa takut, karena itu semua ia lakukan karena cinta. Namun apabila sebaliknya, wa iyyakul lahumul haqqu, dan jika ada mereka, lahum, bagi mereka, al-haqqu, kebenaran, mereka dalam posisi yang benar, ya'tu ilaihi mudhinin, mereka akan datang atasnya mudhinin, dengan patuh. Kalau dia dalam posisi yang benar, dia akan datang dengan petantang petenteng. Kalau dalam posisi salah, dia sembunyi, dia pergi, menjauh. Itulah orang-orang munafik. Makanya hati-hati. Apabila ada jiwa-jiwa itu di dalam jiwa kita, cepat-cepat kita sadari dan bertobat kepada Allah. Tak kala salah, dia nggak mau ngakui kesalahannya. Tak kala benar, petantang petenteng dia. Hati-hati. Dikhawatirkan sifat itu bersemayam di dalam dada kita. Makanya banyak-banyak introspeksi diri.
terutama pada bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang demikian, afi qulubihim maradun, apakah ada di dalam hati mereka maradun? Penyakit pasti ada. Namanya penyakit nifaq, orangnya namanya munafik, pasti ada. Tatkala salah dia takut, tatkala benar petantang petenteng. Pasti ada penyakit di dalam hatinya. Ditanya oleh Allah sebagai sindiran, afi qulubihim maradun, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, ataukah di dalam hati mereka ada keraguan-keraguan? Am yakhafuna, atau ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hati mereka, ayyahifallahu alaihi, bahwasanya tidak akan berbuat adil siapa Allah kepada mereka, wa rasuluhu, dan juga tidak berbuat adil Rasulullah terhadap mereka. Ada kekhawatiran, ada ketakutan kalau Allah tidak berbuat adil kepada mereka, kalau Rasulullah tidak berbuat bijak terhadap mereka. Bal ulaika humul zalimun, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah itu tidak pernah berbuat zalim, apalagi kepada hambanya. Kenapa ada kekhawatiran bahwa Allah berbuat zalim kepada mereka, bahwa Rasulullah berbuat zalim kepada mereka, bahwa penerus-penerusnya Rasulullah, pewaris-pewarisnya Rasulullah berbuat zalim kepada mereka? Bal tidak, ulaika humul zalimun, sesungguhnya mereka lah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim adalah diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man jaa bis sayyiati wa la yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Apabila ada yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka oleh Allah dibalas dengan 10 kali kebaikan. Dan apabila sebaliknya ada yang datang dengan membawa satu keburukan, Allah tidak akan membalasnya kecuali setimpal dengan keburukan itu, dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah. Justru mereka sendirilah yang berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Dengan menolak kebenaran Al-Quran, dolim mereka pada dirinya. Dengan mendustakan ayat-ayatnya Allah, dolim mereka pada dirinya. Ada kekhawatiran tidak berbuat adil siapa Allah dan Rasulullah, dolim mereka pada dirinya. Ada keraguan-keraguan, dolim mereka pada dirinya. Di dalam hati mereka pasti ada penyakit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mana Al-Baqarah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka cuma ngomong doang, cuma ada di bibir doang, cuma ada di lesannya doang.
Ngaku-ngaku beriman kepada Allah, ngaku-ngaku beriman kepada hari akhir, namun di dalam hatinya mereka tidak sama sekali beriman kepada Allah dan hari akhir. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang yang beriman, padahal hakikatnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Makanya sadar, khususnya di bulan suci Ramadan, sadarlah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apabila penyakit itu tidak diobati, maka penyakit itu akan bertambah parah dan bertambah parah. Dan ujung-ujungnya penyakit itulah yang menjadi azab pada dirinya sendiri. Itu semua disebabkan karena mereka mendustakan kebenaran Al-Quran, meragukan Al-Quran, tidak percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Itulah kezaliman pada diri mereka sendiri atas perbuatan diri mereka sendiri. Makanya hati-hati di bulan yang suci ini, pergunakan betul-betul kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk introspeksi diri, untuk sadar diri. Jangan sampai kita menuduh si A, si B zalim. Kenyataannya kita sendirilah yang berbuat zalim. Innama, sesungguhnya hanyalah karena ada qaulal mu'minin, perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallah, ketika diajak diseru ilallah, kepada Allah wa rasulih, dan kepada Rasulullah, liyahkuma bainahum, untuk dihakimi, untuk diputuskan bainahum, permasalahan yang ada di antara mereka, ayyaqulu, sungguh mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, mendengar kami dan taat kami. Jadi orang mukmin itu gentle. Orang mukmin itu berani. Kalau salah dia akui salah. Kalau benar dia akan tetap akan menjawab benar. Tidak ada rasa takut. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beruntung. Makanya berbahagialah kita tatkala kita diseru oleh Allah, diseru oleh Rasulullah, apapun kenyataannya, kita salah, kita benar, kita diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus dengan gagah berani mengatakan sami'na wa ata'na, dengar kami dan taat kami. Sehingga kita wa ulaika humul muflihun, dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompok orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa Rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, wa may yakhshallaha, dan mempunyai yakhsha, wa yattaqi, dan mempunyai ketakwaan, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Sama seperti sekarang,
Makanya kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah, karena yang mempunyai yakhsha ini hanyalah ulama-ulamanya Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jangan jauh-jauh dengan para ulama, jangan jauh-jauh, karena hanyalah ulama yang mempunyai yakhsha. Yakhsha itu kecintaan yang luar biasa kepada Allah, ketakutan yang luar biasa kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa-dosa. Namun sebagai ulama memaknai yakhsha itu adalah kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah karena cinta. Takwa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah karena cinta, karena yakhsha. Yang mempunyai yakhsha ini adalah ulama. Makanya kita jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, faulaika humul faizun, maka mereka lah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tapi tatkala menjalani petunjuk itu tidak dibarengi oleh Allah, tidak dibarengi oleh Rasulullah, tidak dibarengi oleh ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Rasulullah, sesat, tidak sampai walaupun dia dapat petunjuk. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Tidak cukup kita diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, tidak cukup. Masih ada nyasarnya kadang, masih ada tersesatnya kadang. Lain halnya kalau kita dibarengi, kita dibersamai oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh ulama-ulamanya Allah, pasti kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Makanya jangan jauh-jauh dari para ulama kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah dalam hal apapun, karena hanya ulama lah yang mempunyai yakhsha, yang mempunyai cinta kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama. Walaupun kita sudah mendapatkan petunjuk, dalam menjalankan petunjuk itu kadang kita ada kekeliruannya. Yang bisa menyempurnakan adalah para ulama, ulama-ulamanya Allah, pewaris dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.